puji Tuhan. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Oke, puji Tuhan ya. Sama-sama kita mau tangkap apa yang jadi pesan Tuhan buat setiap kita pada pagi ini. Pesan Tuhannya adalah kekuatan untuk menegakkan kebenaran. Kekuatan untuk menegakkan kebenaran. Wow, dari judulnya ya berat banget ya. Kekuatan untuk menegakkan kebenaran. Bilangan 25 ayat 11. Nah, kalau kita baca ini, ayat ini kita akan ngerti, oh ini peristiwa yang pernah terjadi pada saat bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian, pernah ngalami peristiwa ini. Oke Bapak Ibu Saudara, mari kita baca sama-sama satu ayat ini. 1, 2, 3 yang sudah terpampang di depan ini. Oke, 1, 2, 3, Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka. Sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Bapak Ibu Saudara ingat peristiwa apa yang terjadi ketika bangsa Israel pada waktu itu berada di sebuah wilayah yang bernama Sitim. Ya. Ini bisa baca di perikop bilangan 25. Nah, cuma karena kita baca hanya satu cuplikan ini, sedikit latar belakang. Jadi ketika bangsa Israel berada di sebuah lokasi, sebuah wilayah yang bernama Sitim. Nah bangsa itu mulai berzina dengan perempuan-perempuan Moab di situ. Perempuan-perempuan Moab ini mengajak bangsa Israel juga karena mulai berzina. Maka mereka juga yang Moab ini mulai mengajak bangsa Israel untuk ikut menyembah Allahnya mereka. Dan kemudian mulai yuk makan daging persembahan kepada Allahnya mereka. Ya. Membuat bangsa Israel di mata Tuhan, ya ampun apa yang mereka lakukan ini. Bukankah Tuhan sudah memberikan hukum-hukumnya, peringatan-peringatannya untuk jangan ya bergaul dengan para penyembah-penyembah itu yang ujung-ujungnya pasti akan turut menyembah gitu. Nah di dalam murkanya ini Tuhan kasih tahu sama Musa, Tuhan bilang gini, yang melanggar ini para pemimpinnya, yuk hukum mereka, gantung mereka. Wow. Karena waktu itu murka Tuhan masih bernyala-nyala. Ya. Nah tanpa disangka-sangka Bapak Ibu Saudara ketika Musa mendapat peringatan keras ya, dan bangsa Israel seperti menjadi sedih ya ketika melihat apa yang terjadi di sekeliling di dalam pandangan mereka. Di dalam keadaan itu tiba-tiba ada salah seorang pemimpin dari salah satu suku Simeon. Namanya Simri. Dia lagi nenteng perempuan dari Midian. Jadi di saat lagi disadarkan ada peringatan keras dari Tuhan, ini ada orang yang baru ngelanggar. Jalan di tengah-tengah mereka. Dan ini kan membuat, ya ampun ini orang nggak denger apa gitu ya, kurang lebih gitu. Nah tiba-tiba ada satu pria yang bernama Pinehas. Tadi dikatakan Pinehas itu anak Eleazar, ini beda sama Eleazar yang minggu lalu ya. Ini Eleazar, anak Imam Harun. Dia mengambil sebuah tindakan, dia ambil tombak, lalu dia tikam itu kepada 2 orang yang sedang melanggar perintah Tuhan. Dan akibatnya 2 orang tewas. Dan di mata Tuhan, di situ dikatakan, Pinehas, ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka. Sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Waktu itu murka Tuhan yang sedang menyala-nyala yang membuat 20.000 orang tewas. Ketika Pinehas mengambil sebuah tindakan, ambil sebuah langkah yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, artinya kebenaran harus ditegakkan, maka saat itu pula surutlah murka Tuhan. Dan Tuhan menganugerahkan Pinehas ini jabatan keimaman untuk selama-lamanya. Ya dia dari keturunan Harun juga ya. Jadi artinya tewasnya 24.000 orang itu ini bukan main-main, ini jumlah besar ya. Artinya Tuhan melihat ya ampun ini bangsa yang udah dibekali dengan segala hukum-hukum Tuhan.
tapi begitu mudah untuk melakukan perzinahan ya dalam tanda kutip. Perzinahan bukan hanya perzinahan lahiriah aja, tetapi juga perzinahan rohani. Ya. Dan ini di mata Tuhan ada sesuatu kekejian. Ya. Dan murka Tuhan itu istilahnya diredakan oleh tindakan Pinehas. Ya, Bapak Ibu Saudara, hari ini meskipun suasana antara masa lalu dengan masa sekarang udah berbeda. Ya, dulu mereka adalah orang-orang yang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Dan kita adalah orang-orang yang saat ini ada di masa gereja Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang kita sembah adalah tetap Tuhan yang sama, katakan amin. Ya, meskipun ada yang bertanya, Pak, Tuhannya di perjanjian lama kok kayak kejam gitu ya, kok main mati aja, main bunuh aja gitu ya. Nah, artinya kita bicara tentang Tuhan yang sama. Ya, kalau Tuhan melakukan tindakan-tindakan seperti itu, selalu ada maksud Tuhan di setiap masanya. Kalau Tuhan dikatakan di perjanjian lama seperti kejam, jangan lupa di perjanjian baru juga ada kisah Ananias dan Safira. Tapi bukan penekanannya tentang kejamnya, tetapi ada ketegasan yang gak bisa ditawar gitu maksudnya. Lah di peristiwa Ananias Safira kan mereka kan mati begitu aja waktu mereka berdusta. Ini bicara dusta loh. Dan mati begitu aja. Artinya gini, ada ketegasan Tuhan. Ya, dan gini bicara tentang Tuhan yang sama. Ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, inti dari latar belakang ini adalah gini. Dicari pribadi-pribadi orang percaya yang seperti Pinehas. Yang giat membela kehormatan Tuhan. Ini jangan disalahpahami, ini bukan front pembela ini Kristen ya, tapi ini bicara Pinehas giat membela kehormatan Tuhan adalah gini, Pinehas mau menegakkan kebenaran. Karena ada kebenaran di dalam diri, bukan membela Tuhan ya, Tuhan gak perlu dibela ya, Tuhan kita dahsyat, katakan amin. Tapi ada orang-orang yang dikatakan membela kehormatan Tuhan, artinya dia mau menegakkan tentang hukum Tuhan, tentang kebenaran Tuhan. Ini loh gitu. Dan di antara sekian banyak orang-orang di pihak bangsa Israel, ada satu orang yang akhirnya mau berdiri menyatakan kebenaran Tuhan. Wow. Ini kan sesuatu yang ya ampun dari sekian banyak gitu. Dari sekian juta. Ditunggu-tunggu, akhirnya ada. Dan di situ Tuhan, wow, oke, Pinehas kau luar biasa. Ya. Nah hari ini, apa yang jadi pesan Tuhan? Tuhan mau ada model-model Pinehas ini gitu loh. Ya. Mudah gak buat Pinehas waktu itu melakukan tindakan? Gak mudah. Di saat mayoritas sedang melakukan pelanggaran. Tapi ada satu orang, ya, saya gak tahu usianya, ada satu orang anak muda, ada satu orang pria yang mau berdiri di atas kebenaran. Nah inti pesannya adalah gini. Bagaikan sebuah kendaraan yang sedang bergerak maju. Namun oleh karena satu sebab menyebabkan kendaraan itu hilang kendali. Ya kan kita sering melihat ada kendaraan-kendaraan yang bisa begitu kan. Ya lagi enak-enak lagi berjalan, tiba-tiba hilang kendali gitu. Bergerak tanpa tujuan atau bergerak tanpa arah yang pasti. Nah, di tengah keadaan kondisi kendaraan yang seperti itu dibutuhkan seorang yang cakap dan sigap. Untuk apa? Untuk melakukan sesuatu agar kendaraan tersebut kembali bergerak di jalur yang tepat. Wah, pakai ilustrasi ya. Saya pernah gini, salah satu anggota keluarga saya. Sepupu lah gitu ya. Satu kali keluarga ini melakukan perjalanan, ya, mereka di atas berjalan di jalan tol gitu, menuju ke Jakarta, apa keluar Jakarta, saya juga nggak terlalu ingat. Ya. Nah keluarga ini duduk di belakangnya jajarannya, di belakang pengemudi, ya. Jadi di depan ada sopir yang mengendarikan kemudi di depan.
Dia lagi enak-enaknya berjalan di jalan tol, tiba-tiba arah kendaraan udah mulai ke kiri dan ke kanan dan kemudian condong ke satu arah gitu. Wah ini kan sesuatu yang mengerikan kan, kecepatan lumayan tinggi. Apa yang terjadi? Ternyata supirnya kena serangan jantung. Sementara supirnya kena serangan jantung dan udah ngorok gitu ya. Yang lagi duduk di belakang langsung lompat ke depan. Entah lompatnya kayak gimana Bapak Ibu Saudara. Ini kendaraan kan lagi bergerak dan lagi mulai condong. Memegang kendali kemudi. Kemudian kakinya langsung masuk untuk mengerem. Dan kemudian kendaraan dibawa ke tepi jalan tol. Dan berhenti, ya aman. Tetapi sopirnya sudah meninggal. Nah apa yang terjadi? Sopirnya dipindahkan dulu. Dan dia yang kemudi, mengambil alih kemudi dan dibawa ke rumah sakit. Intinya adalah gini maksudnya. Ketika di dalam keadaan kendaraan lagi tidak menentu arah. Ada satu orang yang dengan sigap mengambil alih kemudi. Nah mulai nangkap ya, ini inti pesannya adalah gini. Sama seperti yang terjadi pada keadaan bangsa Israel pada waktu itu di Sitim. Ketika banyak orang-orang telah melakukan apa yang mereka pandang benar sendiri. Berzina, ngapain, menyembah Allah lain dan lain-lain. Dan di situ membuat Tuhan kan waktu itu marah. Tapi ada satu orang yang mau berdiri tegak di atas kebenaran. Nah ini loh Bapak Ibu Saudara ya. Jadi dibutuhkan orang-orang percaya yang bertindak seperti Pinehas. Yang cepat menyadari. Nah ada satu kata yang boleh digarisbawahi. Ada seorang yang bernama Pinehas yang cepat menyadari. Nah ini salah satu kata kunci. Cepat menyadari. Bahwa ada sesuatu yang terjadi yang tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu bersegera untuk melakukan suatu tindakan untuk menegakkannya kembali. Nggak peduli apa yang dikatakan orang yang ada di sekeliling dia. Nggak peduli apakah mayoritas sedang melakukan hal yang berbeda. Tapi ada orang yang cepat menyadari, ini nggak boleh dibiarkan begini nih. Ini harus ditegakkan. Kebenaran harus melandasi. Apa yang terjadi ya harus kembali dikembalikan kepada kebenaran. Nah ini yang dikatakan cepat menyadari. Apa yang dimaksud cepat menyadari? Ya. Orang percaya yang tahu kebenaran adalah keharusan, katakan amin. Orang percaya yang tahu kebenaran memang harus. Ya Tuhan kita adalah Tuhan kebenaran. Ya. Jehovah Tsidkenu, dialah kebenaran kita, dialah kebenaranku. Jadi orang percaya tahu kebenaran memang harus dan itu baik, bukan baik, dan memang harus. Ya, karena kita harus berjalan dalam kebenarannya Tuhan. Ya. Tapi menjadi orang percaya yang dikatakan cepat menyadari, apabila terjadi sesuatu yang tidak selaras dengan kebenaran, ini hal yang lain lagi. Ternyata gini. Tahu kebenaran adalah sesuatu yang baik. Tahu kebenaran itu bisa dipelajari. Tapi bicara cepat menyadari, ini gak ada sekolahnya. Cepat menyadari adalah tentang kepekaan dan ketajaman. Tahu kebenaran itu satu hal. Tapi bicara cepat menyadari itu lain hal. Ini lagi bicara tentang kepekaan dan ketajaman. Dan ini gak bisa dipelajari. Ini diperoleh dari hasil berjalan hari lepas hari bersama Tuhan. Berjalan dengan Tuhan itu artinya mau mendisiplinkan diri kita untuk berjalan dalam relnya Tuhan. Bukan relnya kita. Dan relnya Tuhan itu berbeda dengan apa yang kita mau. Relnya Tuhan itu beda dengan kita punya daging. Jadi untuk seseorang bisa berjalan dengan relnya Tuhan, dia harus mendisiplinkan dirinya. Oke Tuhan, Engkau kebenaranku, aku mau berjalan bersama Engkau. Nah maka segala yang gak enak-enak waktu berjalan bersama Tuhan nih, daging kan pengennya kan berlawanan kan. Nah kita mendisiplinkan itu si daging, yuk berjalan sama Tuhan. Maka firman Tuhan bilang, lagi jiwa gak mau memuji, pujilah Tuhan jiwaku. Misalnya.
Lagi si daging nggak mau melakukan kebenaran, daging ikut lakukan kebenaran. Nah waktu kita membiasakan berjalan bersama Tuhan, kita sedang melatih hari lepas hari. Sehingga ketika ada sesuatu yang keluar dari rel, kita tahu, cepat menyadari. Ini gak ada sekolahnya ini. Ya. Ketika kita memutuskan untuk mengajar diri kita untuk tunduk pada maunya Tuhan, dan tentunya pasti terbuka untuk tuntunan Roh Kudus, ya kita bersyukur Roh Kudus diberikan untuk tolong kita, maka ketajaman itu mulai terbangun. Ketika keluar dari trek, maka kita segera menyadari dan punya kekuatan untuk mengarahkan kemudi kembali kepada jalur yang tepat. Nah ini yang perlu dimiliki oleh setiap kita, saya Bapak Ibu dan Saudara. Tahu kebenaran, setiap orang percaya, dia bilang, aku tahu kebenaran. Tapi bicara soal cepat menyadari apabila keluar dari kebenaran, nah ini gak semua orang percaya ngerti. Aku pikir aku lagi melakukan sesuatu yang benar kok, gitu. Jadi waktu si orang percaya yang tahu kebenaran dan ketika sedang melakukan ketidakbenaran, nah ini yang gak banyak yang tahu. Ini salah loh. Gitu. Cepat menyadari. Nah memang ada beberapa jenis atau tipe orang percaya. Ya ketika mengiring Tuhan ya ada beberapa tipe. Minimal 3 tipe. Saya nggak tahu kita masing-masing setiap kita ada di tipe yang mana ya. Ada tipe yang pertama. Tadi karena contohnya ilustrasinya adalah tentang kendaraan. Maka mungkin saya pikir kalau pakai tiga tipe ini dimasukkan ke dalam padanan kendaraan mungkin ya bisa lebih mudah kita memahaminya. Oke, yang pertama adalah orang yang percaya punya kecenderungan disadari atau nggak disadari ini punya kecenderungan untuk berjalan mengikuti kehendaknya sendiri, ya atau memiliki kecenderungan untuk tempuh jalan mudah. Pak, emang salah jalan mudah, nanti saya jelaskan. Ya. Jadi ada iklan, ini untuk menjelaskan aja. Ada iklan yang mengatakan kalau bisa cepat, mengapa harus susah-susah menempuh jalan yang sulit. Ya. Ingat, cepat itu bisa benar, tapi cepat itu nggak selalu benar. Ya, jadi bukan soal cepatnya. Ya. Kita kan dulu pernah belajar kan. Kalau untuk cuman ngejar hasil akhir di kelas, orang bisa nyontek, hasilnya bagus. Tapi apa Tuhan cuma pengen tahu bahwa kita dapat 9 atau 10? Enggak kan, Tuhan pengen tahu cara kita untuk mendapatkan nilainya itu pakai cara apa. Ada cara mudah kan, nyontek. Tapi juga ada cara belajar, tapi dapatnya 7. Nah Tuhan gak lihat di rapotnya 9 atau 7, Tuhan lihat cara engkau mendapatkannya gimana gitu. Ya, itu menjelaskan yang tadi ya. Sekiranya ada timbul tandanya, memang salah gitu ya. Nah, oke. Nah, tipe orang percaya yang seperti ini, seperti kendaraan roda 4. Yang salah satu ban depannya kempes. Atau salah satu rodanya atau 2 perlu dilakukan spuring. Ya. Karena narik ke samping melulu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang pakai kendaraan roda 4, kalau itu setirnya narik melulu ya perlu salah satunya dicek, perlu dispuring juga, diberikan alignment, ya, dilakukan alignment. Jadi kendaraan yang salah satu bannya kempes atau perlu dilakukan alignment itu nggak bisa dilepas setirnya. Ngerti ya, para bapak-bapak, ibu-ibu juga pasti ngerti lah. Itu kalau dilepas setirnya, itu condongnya selalu miring gitu. Jadi ada orang percaya yang punya kecenderungan pengen miring dulu gitu. Atau kalau lagi main layangan, enggak lah saya nggak jelaskan main layangan, ntar jadi panjang. Ada yang jalannya kalau setirnya dilepas cenderung si kendaraan itu maunya ke arah nyamping melulu, miring melulu gitu. Apakah orang ini di tipe yang pertama ini tahu kebenaran? Bisa aja tahu kebenaran. Tapi bicara soal berjalan, kadang-kadang ingin nyimpang melulu. Ada tipe orang percaya begini.
Kalau bisa langgar kenapa nggak bisa? Kenapa nggak lakukan? Kan lebih cepat. Itu tipe yang pertama. Tipe orang percaya yang kedua adalah orang percaya yang berjalan dalam kebenaran tapi dengan catatan apabila ada yang mengemudikannya atau mengarahkannya dengan baik. Orang percaya yang berjalan dalam kebenaran dengan catatan apabila ada yang mengemudikannya dengan baik atau mengarahkannya dengan baik. Artinya orang percaya tipe ini adalah orang percaya yang perlu diarahkan terus. Perlu ada orang yang membimbingnya terus. Nggak salah dengan itu, ya. Penggembalaan adalah tentang mengarahkan, tentang menuntun, tentang membimbing. Ya, perlu ada orang yang bisa memperingatkannya terus. Nah, orang seperti ini memang baiknya perlu ada dalam lingkungan yang terus menempa dirinya dengan kebenaran. Tapi juga harus ada hasilnya dong, ya. Masa terus-terusan harus ada yang bimbing? Masa harus terus-terusan ada yang memperingatkan? Jangan gitu dong, itu kan salah, ya. Memang ada fase-fasenya di mana di awal-awal perlu diarahkan terus. Tapi ada fase di mana ya kalau dilepas ya udah. Kayak ngajarin anak main sepeda lah, ya. Ada fase di mana kan kita harus tuntun terus kan. Nanti ada fase di mana kita udah bisa lepas karena dia udah bisa jalan lurus. Udah bisa goes sendiri. Ya kan. Nah, tetapi ada tipe orang percaya di yang kedua ini adalah yang terus-menerus harus diarahkan. Karena kalau nggak diarahkan, ya jangan-jangan punya kecenderungan pengen yang mudahnya. Ibarat gini, ibarat lagi mengarahkan orang yang ingin langsing supaya ngatur pola makannya, tetapi kalau nggak diawasi, si orang yang ingin langsing ini pengen makan yang semaunya dia gitu. Ini kan repot kan kalau yang ingin langsingnya dia gitu. Tetapi yang juga melanggarnya ya dia juga gitu. Jadi perlu ada orang yang terus ngingetin, ada orang yang perlu terus ngingetin. Kalau di dalam perjanjian lama itu ada raja namanya Raja Yoas. Di situ dikatakan ini raja yang benar di mata Tuhan. Tapi ada catatan selama Imam Yoyada mengajar dia. Begitu Imam Yoyadanya mati, agak menyimpang lagi gitu. Jadi ada orang percaya tipe yang kedua ini memang udah bagus, ya, berjalan dalam kebenaran. Hanya kalau ada yang mengarahkannya. Nah, tapi ada model yang ketiga. Model yang ketiga ini ada orang yang percaya kalau zaman sekarang ini kendaraannya meskipun setirnya dilepas, jalannya udah bisa lurus sendiri. Ya kan ini kan sebenarnya kan kendaraan canggih kan, ya ada GPS-nya, ada satelit yang bisa menuntunnya dari atas untuk terus berjalan, ya. Apakah tipe orang ini nggak pernah salah? Bisa aja salah, ya. Bisa aja itu si kendaraan bisa aja keluar dari jalur, tetapi ya canggihnya kendaraan ini ada peringatan tet dan untuk mengingatkan kembali kepada jalur. Wow, ini yang luar biasa. Atau ketika nginjak gasnya udah nggak konsisten, di situ ada sign peringatan. Baiknya istirahat dulu, ada cangkir kopi. Ya ada mobil yang begitu. Ngopi dulu mendingan, istirahat dulu. Untuk kemudian kembali ke jalur lintasan dan jalan dengan baik. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Nah, ini yang Tuhan inginkan. Bukan hanya tahu apa yang benar, tapi cepat menyadari ketika ada sesuatu yang nggak benar. Tanpa berdalih, oh iya salah, yuk balik lagi. Nah ini nih, saya mau katakan, ini nggak gampang. Nggak semua orang percaya punya ini. Adanya udah kebablas, kata aku mah nggak apa-apa. Nah ini kan yang bahaya kan. Nah tipe ini yang seharusnya dimiliki oleh setiap kita orang percaya, ya. Bukan artinya orang ini nggak bisa salah, tapi cepat menyadari dan cepat kembali ke track yang seharusnya. Nah oke, beberapa prinsip yang harus kita pahami berkaitan dengan pesan ini, ya. Agar setiap kita menjadi orang percaya yang kayak model Phineas tadi kan, ya. Giat membela kehormatan Tuhan karena berdiri di atas kebenarannya Tuhan. Nah beberapa di antaranya. Yang pertama, menyadari apa yang harus dilakukan karena ada kebenaran yang memegang kendali hidupnya.
Yang pertama menyadari apa yang harus dilakukan karena ada kebenaran yang memegang kendali hidupnya. Tapi ada catatan dalam kurung, bukan status tapi berfungsi. Bukan cuma punya status tapi juga harus berfungsi. Nah perhatikan di bilangan 25 ayat 11 ini. Ada kalimat kan yang sebetulnya ayat 11 ini dibuka dengan penjelasan tentang status Pinehas. Apa status Pinehas? Di situ dikatakan di kalimat yang pertama, Pinehas itu anak Eleazar. Siapa Eleazar? Eleazar adalah imam. Dan Eleazar adalah anak Imam Harun. Siapa Harun? Imam besar buat bangsa Israel. Jadi kalau ditanya siapa Pinehas? Cucu Harun. Ini bukan orang sembarangan. Pinehas adalah keluarga imam. Dan Pinehas sendiri adalah imam, bapaknya imam, kakeknya imam. Ya. Jadi dalam arti kata lain Pinehas adalah keluarga imam. Ya, salah satu orang terkemuka lah buat bangsa Israel. Ya. Harun siapa Harun? Harun kakak Musa. Jadi buat bangsa Israel sampai hari ini Musa itu wow luar biasa. Musa dan Daud itu wow di mata bangsa Israel sampai hari ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tokoh banget. Nah. Jadi Pinehas imam, tadi udah ya. Jadi kalau bicara jabatan, ini jabatan mentereng sekali nih. Ya, kalau Pinehas punya kartu nama, dia bukan cuma di bawahnya tulisan imam, anaknya Eleazar, cucu Harun. Kenapa? Wow, ini keren banget. Ya. Nah, pertanyaannya gini, apakah karena status jabatannya kah maka Pinehas yang adalah imam dan keturunan imam yang luar biasa ini maka dia tadi mengambil tindakan tegas? Membela kebenaran. Apakah gara-gara statusnya? Jawabannya ternyata bukan karena statusnya. Artinya gini, enggak otomatis karena status jabatan seseorang maka ia otomatis melakukan tindakan benar. Bukan karena status. Itu dua hal yang berbeda. Status dan tindakan, jabatan dan tindakan itu dua hal yang berbeda. Membangun diri untuk berjalan dalam kebenaran itu adalah sesuatu yang perlu dilakukan oleh semua orang percaya itu betul. Tapi bicara soal status itu hal yang lain. Tapi kan punya status Pak, ya. Nah status itu seharusnya membantu orang itu untuk berperilaku sesuai dengan statusnya. Dulu saya ingat sekali deh, dulu saya waktu awal-awal ikut Tuhan, saya kan jadi asyir. Tiba-tiba sama gembala dinaikkan saya jadi majelis, dulu masih pakai istilah majelis. Saya bilang, saya tahu diri, Bu, enggak. Saya tahu banget, saya belum bisa lah, saya bilang gitu. Tapi Tuhan suruh, wah udah pakai Tuhan suruh, waduh entah kalau nolak jadi salah sama Tuhan. Tetapi dengan jabatan yang berat ini, saya jadi memacu diri saya gitu. Ada orang kan yang puas dengan jabatannya, tetapi ada orang yang, waduh ini jabatan gak main-main nih. Gue pengerja nih, udah diangkat menjadi majelis, wah ini gak bisa sembarangan. Oke kembali ke ada Pinehas, jadi melototin saya. Oke, tadi sampai mana ya? Jadi berjalan dalam kebenaran adalah sesuatu yang penting, bagus, memang harus ya. Tetapi kalau bilang jabatan maka seolah-olah maka otomatis orang bisa melakukan kebenaran, bukan. Karena jabatanlah seharusnya memacu diri gitu, ya. Pria yang nikah otomatis menyandang jabatan imam loh. Apakah otomatis jadi bisa berfungsi sebagai imam? Waduh, ibu-ibu cepat banget jawabnya. Ngerti kan? Ngerti maksud saya kan? Ya. Jadi begitu nikah otomatis kamu kan imam di dalam keluarga gitu. Aku imam. Aku imam, jangan main-main, aku imam. Betul, dia imam. Tapi bicara berfungsi enggak? Ternyata kan enggak semua. Harus yuk kita gitu. Harus ya ambil tindakan untuk bisa berfungsi sebagai imam gitu. Oke, jadi ke rumah tangga ya enggak apa-apa ya. Oke lanjut ya. Nah, apakah Pinehas ini berhenti sebagai di status aja? Enggak ya.
Jadi kalau dia cuman pegang status keren-kerenan, belum tentu dia bisa melakukan sebuah tindakan yang heroik tadi, ya kan? Karena gini Bapak Ibu Saudara, karena bukan karena status maka otomatis orang bisa melakukan. Ya karena gini Bapak Ibu Saudara, kalau bicara keluarga imam ini, Harun punya anak, Eleazar punya ini, mereka di keluarga imam yang luar biasa ini punya kan sejarah kelam. Jadi gini Bapak Ibu Saudara, Harun itu punya anak kan, bukan Eleazar aja kan. Siapa anak Harun? Anak Harun adalah yang sulung Nadab, kemudian ada Abihu, Eleazar anak ketiga, yang keempat Itamar. Kalau bicara dengar Nadab dan Abihu, kenal kan ada satu peristiwa yang menyedihkan kan terjadi kan. Waktu saat bangsa Israel menaikkan, mempersembahkan korban kepada Tuhan kan, ada Nadab Abihu yang memasukkan api asing. Cuma saya nggak mau bahas terlalu panjang. Ada Nadab dan Abihu yang adalah anak langsung Imam Harun, imam besar, yang masukkan api asing dan Tuhan murka dan mereka mati seketika. Jadi kalau bicara status, ada status-status di dalam keluarga besar Harun ini yang karena cuma status saja tapi nggak ngerti kebenaran. Mati di mata Tuhan, di hadapan Tuhan seketika. Oke, jangankan anak Harun, Harun juga kan punya peristiwa yang agak-agak nggak bagus juga kan. Waktu bangsa Israel, ya dalam perjalanan menuju tanah perjanjian kan Musa kan sering dipanggil Tuhan naik ke gunung kan. Bicara 40 hari 40 malam. Suatu kali ketika Musa dipanggil naik ke gunung Sinai, di mana di situ Tuhan menyampaikan banyak hal. Apa yang harus dilakukan Musa atas apa yang Tuhan singkapkan di puncak gunung. Salah satunya Musa waktu turun kan membawa 2 loh batu. Hukum Tuhan yang dikatakan Alkitab ditulis oleh jari Tuhan. Wow, ini luar biasa. Tapi kan cukup lama Musa di atas. Nah bangsa Israel yang menunggu mana Musa kan akhirnya datang sama Harun. Harun, mana Musa? Aku nggak tahu, kata Harun, aku nggak tahu. Bangsa Israel gini, kalau gitu buatkan kami Allah. Ini kan konyol kan? Nunggu Musa, nggak turun-turun, langsung minta kepada Harun buatkan kami Allah. Ya namanya bangsa Israel yang belum lama keluar dari Mesir kan, mereka perlu sosok Allah yang terlihat. Buatkan kami Allah. Nah yang ngaco siapa sebetulnya kan? Harun kan. Harun bilang gini, tanggalkan anting-anting emas kalian. Tanggalkan itu gelang-gelang emas istrimu. Dan mari kita bikin patung lembu emas. Kan gila ini Bapak Ibu. Lagi didesak oleh banyak bangsa orang Israel. Mana Musa, seharusnya Harun kan mungkin bisa berkata begini, tunggu. Aku memang gak tahu, tapi tunggu. Bukankah Tuhan telah tunjuk dia menjadi pemimpin kita untuk membawa kita sampai ke tanah perjanjian. Jadi tunggu. Tiba-tiba bilang, yuk tanggalkan anting-anting emas kalian. Jadi ketika di dalam keadaan terdesak, ini kebenarannya mana gitu maksudnya. Ini kan keluarga besar Harun loh. Jadi kalau bicara apakah karena status, maka Pinehas tiba-tiba muncul menegakkan kebenaran, bukan karena status. Karena kalau bicara status, sejarah udah bicara bahwa ternyata gak jamin. Karena apa? Karena ada kebenaran dalam diri Pinehas. Wow, ini loh Bapak Ibu Saudara. Artinya memang gak mudah ketika seorang sedang dalam keadaan terdesak seperti tadi ya. Namun jangan tiba-tiba karena terdesak jadi condong. Karena lihat jumlah massa banyak, ya udah ikut mayoritas saja dah gitu. Tapi kebenaran itu juga, kebenaran lah. Berani gak menegakkan kebenaran di situ. Nah ini nih yang perlu kita orang-orang percaya miliki ya. Kebalikan dengan Pinehas kan, justru di tengah ketika bangsa Israel sedang melakukan banyak pelanggaran, Pinehas berdiri tegak. Jadi jangan dipermasalahkan dia lempar tombaknya, tetapi itu kan masa itu kan. Tetapi bagaimana dia berani tampil dengan segala resiko. Ini loh kebenarannya. Apa yang kalian lakukan itu bertentangan dengan hukum Tuhan. Nah ini loh yang dibutuhkan.
cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang gak beres, harus lakukan sesuatu. Nah ketajaman itu loh. Kadang-kadang kan pelajaran kebenarannya gampang tinggal ngapalin kan, tapi pelajaran cepat menyadarinya ini loh yang perlu dibangun hari lepas hari. Kadang gak sedikit orang percaya yang berdalih, udah gak apa-apa, ini kok yang aku lakukan benar kok. Nah untuk memperjelas ini mari lihat poin yang kedua. Yang pertama kan gini, menyadari apa yang harus dilakukan ya, bukan tentang status tapi fungsi. Yang kedua menyadari pentingnya memiliki standar yang selaras dengan kebenaran Tuhan. Punya standar. Menyadari pentingnya memiliki standar yang selaras dengan kebenaran Tuhan. Ayatnya masih sama nih, Bilangan 25 ayat 11. Ya. Dikatakan oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku. Nah kembali bicara tentang imam. Nah kalau bicara tentang imam kan jabatan khusus yang Tuhan berikan. Ya, melalui imamlah Tuhan menyampaikan pesannya. Melalui imamlah Tuhan menyatakan perintahnya. Kemudian imam menyampaikan kepada bangsa Israel. Ya. Dan imam itu juga berfungsi sebagai pengantara ya, ketika ada umat Tuhan yang perlu diperdamaikan, maka imam tampil di tengah dan membawanya kepada Tuhan. Imam itu juga yang mengajarkan bangsa Israel untuk bagaimana memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Ya. Dari situ imam, Tuhan menyampaikan pesannya. Nah itulah gambaran imam di perjanjian lama, tapi lewat peristiwa kemarin kan, peristiwa Paskah, kematian Yesus di kayu salib kan. Kematian dia membuat tabir bait Allah terbelah, sehingga tabir yang membatasi antara umat Tuhan dengan Tuhan yang harus melalui imam, akhirnya terbelah kan lewat kematian Yesus. Jadi sebagai umat perjanjian baru, umat kepunyaan Yesus, kita semua adalah imam-imam itu sendiri, katakan amin, imamat yang rajani. Sehingga kita si imam itu bisa langsung datang dan berhubungan langsung dengan Tuhan tanpa lewat perantara. Jadi artinya kita semua adalah imam-imam itu. Katakan kita semua adalah imam. Kita semua adalah imam. Berarti Tuhan menyampaikan sesuatu udah gak lewat pribadi orang lain lagi, tapi udah bisa langsung lewat kita. Ya. Jadi yang tahu kebenaran siapa? Imam, kita. Ya. Nah, prinsip yang sama bahwa tugas imam adalah menyampaikan kebenaran, ya, menjadi pendamai, menjadi perantara ya antara orang berdosa untuk dibawa kepada Tuhan. Itu tugas kita, tugas para imam. Jadi artinya imam itu ya otomatis harusnya pegang kebenaran, ya. Nah, tapi gini, kita tinggal di dunia yang ternyata bukan hanya ada kebenaran Tuhan aja. Ternyata kita tinggal di dunia yang banyak dalam tanda kutip kebenaran-kebenaran yang lain. Ada yang tadi saya bilang, ada kebenaran sendiri. Merasa diri benar gitu. Karena patokannya apa? Diri sendiri. Aku mah benar. Ya. Kalau kalian bilang firman Tuhan bilang, aku mah benar. Gitu. Nah susah. Kalau orang punya kebenaran sendiri, apa yang dia lakukan maunya dia pikir dia benar gitu. Nah kita tinggal di dunia yang punya kebenaran-kebenaran, terus ada kebenaran dunia kan. Dunia juga menganut punya kebenaran. Versi mereka. Terus kemudian Alkitab mencatat ada filsafat-filsafat dunia yang kosong. Ada dongeng nenek-nenek tua yang karena usianya lebih tua dan rambutnya lebih putih, maka otomatis dia pikir dia bijak. Yang kalau dipadankan dengan kebenaran belum tentu benar gitu. Nah kita tinggal di dunia yang punya beragam dalam tanda kutip kebenaran-kebenaran itu. Nah jangan sampai kita orang percaya semua kebenaran kita adopsi gitu. Kalau kita sadar kita adalah imamat yang rajani, maka hanya kebenaran Kristuslah yang kita pegang. Nah alangkah lucunya kalau kita ngaku kita imamat rajani tapi semua kebenaran kita pegang kan. Ya. Kita lakukan apa yang menurut kita benar. Udah enggak gitu lagi. Kita lakukan apa yang menurut Tuhan benar. Dan panduannya ada loh, ini loh buku ini loh. Ya, Alkitab ini. Nah ada menarik Bapak Ibu Saudara kalau kita buka Amos 7 ayat 8. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, kata Amos. Ya. Apa yang kau lihat Amos? Menjawabku, tali sifat.
Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Saudara tahu tali sifat? Yang di mata itu? Sifat alis itu mah. Tali sifat itu tali pengukur. Jadi waktu membangun rumah, Bapak Ibu Saudara, ya. Orang membangun rumah kan dengan berbagai bahan lah. Oke, ini rumah zaman sekarang lah, ya. Pak Denny ngerti ya, apa aja Pak bangun rumah? Batu, semen, pasir, segala peralatannya, perkakasnya. Bisa nggak orang membangun sesuatu dengan segala bahan? Itu bisa. Tapi perkara jadinya miring ke sana, miring ke situ dan gak pugu bentuk, nah itu lain urusan. Dibutuhkan tali pengukur. Nah jadi waktu kita membangun kehidupan kita nih, si bait Allah ini nih waktu dibangun. Perlu tali pengukur, yang di sini dikatakan tali sifat. Kita kan punya meteran pengukur, ya kan mesti diukur nih. Dari garis ini sama ini supaya rata, ya kan mesti diukur. Nah pakai ukuran apa? Pakai tali sifatnya Tuhan. Jadi itu patokannya, tali pengukur itu. Maka Yesus kan dikatakan dia adalah batu penjuru. Batu penjuru adalah istilah pertukangan buat orang Israel. Jadi sebelum mereka bangun rumah, perlu ada batu patokan dulu yang di sudut bangunan. Sebuah rencana pembangunan itu dibuat batu penjurunya dulu supaya setiap ukuran mengacu kepada si batu penjuru. Nah artinya gini Bapak Ibu Saudara, kalau setiap kita si imamat rajani ini punya tali sifat ini, yaitu tali pengukur yang adalah kebenaran Tuhan, maka semua diukurnya pakai tali itu. Mau dunia menawarkan segala macam bentuk kebenaran, tapi kalau kita punya tali sifat ini, tali pengukur ini, maka ini ya yang kita selalu ukurkan. Dan ini yang akan Tuhan gunakan juga pada waktu dia menghakimi semua orang percaya. Karena Tuhan pegang tali pengukur yang sama dengan yang dia berikan kepada kita. Ya simpelnya itu. Nah atas dasar pegangan tali pengukur yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita pegang dan kita ukur buat diri sendiri dan lain-lain di dalam banyak kegiatan kita. Maka apa-apa kita selalu mengukurnya pakai itu. Saudara bayangkan, kalau di dalam rumah tangga pakai tali ukuran yang sama, aman gak sih? Nah yang jadi masalah apa? Tali pengukurnya beda-beda. Nah dibutuhkan Pinehas, dalam tanda kutip. Orang yang pegang tali pengukur yang sama dan yang cepat dengan sigap menyadari, kayaknya ada yang gak benar nih, iya nih yuk kita ukur. Iya ternyata gak benar, yuk kita dengan sigap berdebaikan kan pergumulan yang berpuluh tahun itu kan terselesaikan dengan mudah kan sebetulnya. Jadi masalah kan beda tali aja. Nah mari Bapak Ibu Saudara, saya gak berpanjang lebar nanti biar diteruskan oleh pembicara yang lain. Tetapi mari Tuhan mau kita dalam tanda kutip menjadi Pinehas-Pinehas yang gak pandang bulu, gak condong kepada suatu mayoritas, tapi berdiri atas kebenarannya Tuhan. Yang mau katakan amin dan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya.